Nah, guys, kembali lagi di channel Aprisitorus, di mana channel ini akan memberikan diri kamu suatu informasi baik dari pekerjaan, asmara, keuangan, ataupun kehidupan diri kamu secara general. Sebelum saya memberikan suatu informasi dari beberapa aspek yang saya katakan tadi, saya juga mengingatkan kepada teman-teman, informasi yang saya berikan terhadap diri kamu bukan suatu acuan untuk kamu ambil dan untuk kamu terima. Saya hanya bisa memberikan diri kamu suatu informasi berdasarkan kartu yang saya pegang ini. Diri kamu hanya bisa berencana terhadap kehidupan kamu, akan tetapi di balik dari informasi dan perencanaan tersebut, lagi-lagi yang menentukan adalah Sang Pencipta. Sebelum saya mengambil satu persatu kartu yang saya pegang ini secara acak, saya juga mengingatkan kepada teman-teman, apabila ketemu dengan channel saya, agar menekan tombol subscribe-nya dan menyalakan loncengnya, supaya next video saya lebih semangat untuk memberikan suatu informasi terhadap kondisi energi kamu dan kondisi energi manusia tersebut. Oke, Wak Geng, kali ini saya akan mengambil satu topik di mana topik tersebut di luar dari kondisi diri kamu ketika diri kamu terlalu memprioritaskan manusia itu. Karena topik ini, apa yang dia pikirkan ketika diri dia menjalin suatu hubungan terhadap diri kamu. Apakah hubungan itu merupakan suatu beban yang begitu sangat berat untuk manusia tersebut, atau memang hubungan itu merupakan penyesalan yang teramat mendalam ketika diri dia menjalin terhadap diri kamu. Kita langsung saja. Saya akan mengambil beberapa kartu, di mana kartu yang akan saya ambil nanti bisa saja bersifat resonet, bisa saja tidak bersifat resonet. Semuanya saya kembalikan terhadap pola pemikiran kamu. Semuanya saya kembalikan terhadap kondisi energi yang kamu miliki untuk saat ini. Nah, guys, di depan saya ini sudah ada beberapa kartu yang sudah saya ambil secara acak satu persatu dari tumpukan kartu yang saya pegang tadi. Apakah informasi atau cerita di balik dari kartu yang ada di depan saya ini akan mengarah terhadap topik yang saya katakan tadi, atau memang posisi energi kamu yang lebih mendominasi daripada topik yang saya katakan tadi? Kita lihat kartu pertama. Muncul kartu ini. Sekali lagi saya mengatakan, muncul kartu yang saya pegang ini. Di mana kemunculan kartu yang saya pegang ini seakan-akan mengisyaratkan dan berbicara terhadap kondisi satu energi, yang dimana kondisi energi tersebut untuk saat ini saya melihat dan saya merasakan sepertinya ada satu pergerakan, tetapi pergerakan ini bukan bersifat positif tetapi bersifat negatif. Kenapa saya mengatakan bersifat negatif? Seakan-akan pergerakan itu hanya bisa merenung, hanya bisa meratapi, yang dimana ketika merenung penuh dengan kondisi kesedihan, yang dimana kesedihan itu hanya bisa melihat sekeliling
yang sudah terjadi. Kamu bisa melihat sendiri kartu yang saya pegang ini bagaimana posisi gambarnya. Seseorang yang hanya bisa terjatuh dan terduduk, di mana ketika kondisi terjatuh tersebut mempergunakan kedua tangan yang dimiliki untuk menutup wajah. Tangan tersebut dipergunakan karena memang sudah tidak mampu untuk mengatasi suatu kondisi yang benar-benar sedang terjadi di sekeliling seseorang tersebut. Seseorang yang saya kategorikan di sini adalah satu energi yang saya katakan di awal pembicaraan saya tadi. Kalau saya mencoba untuk bergeser sedikit dan mengarah terhadap pihak lain, serta mengesampingkan satu energi yang saya katakan tadi, kartu yang saya pegang ini seakan-akan memberikan suatu gambaran yang dimana gambaran tersebut letaknya terhadap kondisi pemikiran. Kenapa saya menarik dari kondisi pemikiran? Karena kondisi pemikiran tersebut untuk saat ini benar-benar sangat kacau dan sangat menyesal. Apa yang barusan saya katakan bisa saja mengarah terhadap kondisi energi kamu, dan apa yang barusan saya katakan bisa saja mengarah terhadap kondisi energi manusia tersebut. Akan tetapi, sebelum saya memberikan suatu informasi terhadap kemunculan kartu yang saya pegang ini, terlebih dahulu saya akan mengarah terhadap manusia tersebut sesuai dengan topik yang saya katakan tadi. Sebelum saya mengarah terhadap kondisi energi kamu, di mana ketika diri saya mengarah terhadap kondisi energi manusia tersebut, apabila saya kaitkan dengan topik yang saya katakan tadi, di mana topik tersebut apa yang dia pikirkan ketika diri dia bersama dengan diri kamu di masa lalu ataupun untuk saat ini. Sepertinya dia berpikir kehadiran diri kamu itu adalah suatu beban yang begitu sangat berat di dalam kehidupan dia. Suatu penyesalan yang harus dia terima ketika diri dia menjalin suatu hubungan terhadap diri kamu, yang dimana penyesalan tersebut seakan-akan manusia ini belum siap untuk membina hubungan terhadap diri kamu, tetapi mampu untuk membuat diri kamu percaya terhadap satu ikatan. Saya rasa energi ini berbanding terbalik dengan energi kamu. Walaupun diri saya belum mengarah terhadap kondisi energi kamu. Kenapa? Yang seharusnya merasa menyesal adalah diri kamu, bukan diri dia. Karena diri kamulah yang benar-benar seperti orang yang mendapatkan suatu tekanan dan ancaman ketika bersama dengan diri dia. Seakan-akan ini manusia seperti orang yang kebingungan untuk menjalin hubungan terhadap diri kamu, tetapi ini manusia berusaha untuk meyakinkan terhadap diri kamu dia mampu. Sedikit terkejut bagi saya ketika diri saya mengangkat kartu pertama yang saya pegang. Kenapa? Karena Nine of Swords. Tidak terima terhadap yang dijalankan, tetapi sanggup dan mampu. Ini dia geng. Seperti orang yang merasa penuh dengan kekhawatiran,
seperti orang yang merasa mendapatkan perasaan yang ketakutan, seperti orang yang benar-benar merasa, wah, sudah menjalin hubungan nih dengan dia, mau tidak mau semua nanti bakalan habis dengan keseimbangan yang saya pegang. Ini manusia pelit atau bagaimana? Sehingga mengambil satu kesimpulan terhadap pemikiran dia, seakan-akan antara nyaman, percaya atau tidak percaya. Itu dia, geng. Atau jangan-jangan ini manusia pernah merasa tersakiti dari orang lain, di mana situasi tersakiti tersebut pelampiasan terhadap diri kamu, sehingga dia masih menganggap hubungan ketika bersama dengan diri kamu hampir sama dengan pihak lain yang sekedar memanfaatkan diri dia. Penuh dengan sisi trauma yang dia terima, tetapi sisi trauma tersebut dia yakinkan terhadap posisi batin dia agar diri dia mampu untuk menjalin hubungan tersebut. Ternyata diri kamu hanya dianggap sebagai beban di dalam kehidupan dia. Ternyata diri kamu hanya sebagai boneka. Saya tidak menyudutkan diri kamu dan saya tidak membenarkan manusia tersebut. Tetapi inilah yang harus saya katakan terhadap diri kamu dengan kemunculan kartu pertama. Tidak akan mungkin saya mengatakan manusia itu ketika bersama dengan diri kamu merasakan suatu ketenangan di dalam hubungan tersebut. Padahal kartu yang keluar adalah kartu Nine of Swords, 9 pedang. Bagaimana? Apakah gibahan kita ini masuk terhadap logika kamu? Atau gibahan kita ini bisa kamu terima terhadap logika kamu? Atau gibahan kita ini cocok kau rasa atau tidak? Kalau cocok, angkat. Kalau tidak cocok, jangan diangkat dan jangan paksakan terhadap kondisi energi kamu agar perkataan saya ini bisa bersifat resonate ataupun tidak resonate terhadap kondisi energi kamu. Saya hanya sekedar ingin melihat dan saya hanya sekedar penasaran, bukan dalam arti memberikan diri kamu suatu sugesti terhadap pemikiran kamu agar pemikiran kamu mengarah terhadap perkataan saya. Tidak. Tidak ada niat di dalam perkataan saya ini untuk menyudutkan dan membenarkan siapapun. Apa yang saya lihat, itu yang saya katakan, dan saya berbicara to the point, tidak memberikan suatu hal positif dan tidak memberikan hal negatif. Karena bukan tipikal saya untuk berbicara, untuk mendapatkan perhatian orang dan penuh dengan kemunafikan. Bukan tipikal saya seperti itu. Saya berbicara belak-belakan. Kartu yang berbicara positif, saya akan berbicara positif. Kalau kartu berbicara negatif, saya akan berbicara negatif walaupun cara penyampaian perkataan saya sedikit kasar dan terlalu pedas. Nine of Swords merasa menyesal terhadap hubungan kamu, tetapi sudah mencicipi kondisi keindahan tubuh kamu. Apa maksud dari perkataan tersebut? Seakan-akan manusia ini merasa terbebani tetapi sudah menikmati. Enak banget, kan Wak geng? What the fuck? Pemikiran yang terlalu munafik. Terlalu bodoh pemikiran seperti itu. Sama-sama sudah menikmati, tetapi seakan-akan kondisi energi diri dia seperti orang menerima kehancuran. Kalau saya mengarahkan munculnya kartu Nine of Swords ini terhadap kondisi energi kamu, yang seharusnya merasa menyesal bukan dia, tetapi diri kamu. Kenapa?
Karena diri kamu terlalu tulus memberikan perasaan kamu terhadap manusia tersebut, tetapi manusia itu tidak sejalan dengan pemikiran kamu. Kalau seandainya pemikiran itu sejalan dengan pemikiran dia, saya rasa tidak akan muncul yang namanya beban dan penyesalan. Karena mungkin manusia ini sempat menerima situasi trauma akibat dihianati oleh pihak lain di luaran sana. Sehingga manusia ini menganggap diri kamu itu seperti itu. Enak banget disama-samain dengan orang lain. Padahal diri kamu sudah cukup jelas. Terlalu memprioritaskan, terlalu memperjuangkan, sehingga diri kamu tidak memperdulikan harga diri kamu sampai diinjak-injak. Ini dia Wageng. Bagaimana? Cocok kau rasa dengan perkataan saya? Atau tidak? Ya, kalau cocok, angkat. Kalau tidak cocok, jangan dipaksakan, Wageng. Nanti diri kamu bisa gila mendengar perkataan saya. Anggap perkataan saya ini sebagai perkataan untuk bercandaan. Jangan terlalu serius, rileks. Kalau bisa sambil menggibah, sambil sediakan cemilan kamu, entah rokok, kopi, teh manis. Cemilan yang ringan-ringan, biar enak kita. Saya yang berbicara, kamu yang mendengar, kan enak menggibah sambil makan makanan ringan. Ini dia Wage. Kamu yang benar-benar menerima tekanan. Kamu yang benar-benar mendapatkan situasi kegelisahan. Kamu yang benar-benar mendapatkan kekacauan. Kamu yang sudah benar-benar berantakan. Tetapi manusia ini menganggap diri kamu itu adalah sebagai benalu yang harus ditanggungjawabin. Benalu seperti apa yang harus dia tanggung jawabin sementara keindahan tubuh kamu sudah dia nikmati? Seharusnya ada take and give. Keindahan tubuh kamu sudah dinikmati. Jangan berpikiran kamu itu sebagai benalu. Saya rasa ini manusia ketika pembagian otak tidak hadir. Sekalipun pembagian otak hadir dan mendapatkan otak, otak itu tidak dipergunakan pada tempatnya sehingga berbicara dengan seenak-enaknya. Itu dia Wage. Perkataan saya memang pedas. Mulut saya memang terlalu runcing untuk berbicara. Tetapi itu kenyataan yang harus saya katakan. Itu dia Wage. Pembagian otak hadir tetapi otak tersebut tidak dipergunakan pada porsinya. Itu dia. Saya tidak menyudutkan manusia itu dan saya tidak membenarkan diri kamu. Tetapi itulah kenyataan yang saya lihat sesuai dengan penglihatan batin saya. Kalau saya mengarahkan dalam hubungan rumah tangga, tidak pernah sejarahnya hubungan rumah tangga itu dianggap sebagai beban dan penyesalan. Rumah tangga sakral. Makanya saya mengatakan ini manusia pembagian otak tidak hadir, sekalipun hadir tidak memakai otak. Bagaimana mungkin rumah tangga dikategorikan sebagai beban padahal sudah berjanji di atas altar dan di hadapan saksi? Bagaimana menurut diri kamu? Nah, kalaupun diri saya mengarah terhadap hubungan LDR, saya yakin hubungan LDR kamu itu pun sudah memiliki satu ikatan yang jelas, tetapi ikatan tersebut dia pergunakan untuk menggiring berbagai opini, yang dimana opini tersebut, ikatan itu hanya memberikan diri dia kehancuran. Bertolak belakang antara energi kamu dengan energi diri dia. Dia menganggap diri kamu beban, tetapi diri kamu menganggap diri dia seseorang yang harus diprioritaskan. Hubungan rumah tangga
yang dimana hubungan rumah tangga sakral, suci, yang sudah menghasilkan seorang anak pergi dengan suatu alasan atau jawaban rumah tangga itu adalah beban. Ngapain keindahan tubuh kamu dinikmati ketika selesai pernikahan? Apakah diri dia hanya melihat keindahan tubuh kamu? Hah? Makanya saya mengatakan lagi-lagi, umur belum tentu menentukan pemikiran seseorang itu bisa bersifat dewasa. Yang menjamin seseorang itu bersifat dewasa, bagaimana cara berkata terhadap orang lain, dan perkataan apa yang harus dikeluarkan di dalam mulut. Attitude bahasa kerennya. Maaf, saya bukan orang modern, orang kampuang. Saya orang kampuang, tidak tahu apa arti attitude, tetapi setidaknya saya selalu memperlakukan orang lain selayak diri saya memperlakukan diri sendiri. Walaupun perkataan saya terkadang sangat pedas, sangat pahit, sangat runcing, tetapi itulah diri saya, berbicara tidak penuh dengan kemunafikan. Bagaimana gibahan kita? Cocok kau rasa, Wak Geng? Sepertinya gibahan kita malam hari ini sedikit seru, Wak Geng. Sedikit lebih menegangkan. Tetapi daripada diri kamu memikirkan perkataan saya yang terlalu menegangkan ini, serumput dulu kopi kamu atau teh manis kamu atau cemilan kamu agar bisa lebih rileks, Wak Geng. Kan enak bergibah di malam hari sambil santai, sambil menikmati cemilan. Saya rasa itu akan sinkron terhadap kondisi energi kamu. Ya, kita lanjut aja lah ya kartu berikutnya biar mempersingkat waktu. Karena kalau membahas manusia ini tidak akan pernah habis-habisnya. Sampai ke-7 kali lonceng sangkakala pun berbunyi, tidak akan pernah habis-habisnya karena memang sifat dan karakter kalau masih ingin menang sendiri sangat susah untuk diberantas. Oke, Pak Geng, kita lanjut lah ya. Muncul kartu As of Swords. Satu pedang. Tadi 9 pedang, sekarang satu pedang yang keluar. As, awal, atau hal yang tidak terduga. Kalau saya menarik dari kata hal yang tidak terduga, saya rasa ini manusia terkejut menjalin hubungan terhadap diri kamu. Belum siap, tetapi seakan-akan mampu. Seperti anak-anak yang diarahkan ke A harus ke A. Belum sanggup ini manusia. Seakan-akan disambar petir. Wah, saya sudah menjalin hubungan nih. Wah, saya harus bertanggung jawab nih. Wah, saya harus begini nih. Wah, saya harus begini. Wah. Seperti menerima hal yang tak terduga tetapi mampu untuk menjalankan. Seakan-akan berusaha memampukan diri sendiri. Ujung-ujungnya apa? Pergi tanpa ada kejelasan. Memberikan seseorang penuh dengan harapan. Ini dia wajah. Nah, ini yang saya lihat. Bagaimana? Kita lanjut kartu berikutnya. Atau diri kamu memberikan suatu komentar terhadap perkataan yang barusan saya katakan ketika saya mengangkat kedua kartu ini. Ini manusia terlalu banyak tuntutan. Menganggap diri dia paling benar tetapi kenyataan tidak. Saya tidak menyudutkan, lagi-lagi saya tidak akan menyudutkan manusia itu. Dan tidak membenarkan. Tetapi inilah kondisi energi. Ini dia wajib. Kita lanjut kartu berikutnya. Muncul kartu Two of Pentacles. Two of Pentacles, 2 koin.
ibarat dua koin yang berada di kiri dengan di kanan. Petengkles mengarah terhadap kondisi materi. Ini manusia seperti disambar petir yang ketakutan kondisi materi dia akan kamu habiskan. Kondisi materi dia akan kamu hancurkan. Padahal kenyataannya apa? Entah jangan-jangan manusia ini yang membuat kondisi keterpurukan dalam materi kamu. Ini manusia terlalu berpikiran negatif. Dari unsur pemikiran negatif itulah yang membuat diri dia merasa menyesat. Terlalu jauh berpikiran ke depan, tetapi pikiran tersebut tidak dipergunakan dengan kenyataan. Seakan-akan manusia ini terjebak di dalam kondisi yang kamu bina terhadap diri dia. Padahal diri dia sendiri yang menjebak untuk mengikat hubungan itu. Ya kalau memang tidak sanggup untuk membina suatu hubungan yang sakral ataupun hubungan yang tidak sakral, setidaknya katakan. Jangan menggiring opini yang seakan-akan opini itu menyudutkan seseorang dan memenangkan seseorang. Seakan-akan membuat seseorang itu serba salah dan mendapatkan suatu tekanan. Jangan pula seperti itu. Itu kan egois, itu kan arogan, itu kan sombong. Itu dia wadah. Ini yang saya lihat. 2 pedang, 9 pedang, dan 1 pedang. Pedang yang keluar semua. Pedang, 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 wadidaw, wadidaw, wadidaw. Agak sedikit gila jadinya saya, Wage. Sudah merasakan keindahan tubuh kamu, tiba-tiba saya menyesal menjalin hubungan. Sudah merasakan bagaimana dahsyatnya goyangan kamu, tiba-tiba menggiring opini. Saya hancur. Materi saya terpuruk ketika bersama dengan diri dia. What the fuck? Enak banget ya kan? Enak banget ya kan, Wak Geng? Segampang lidah yang tidak bertulang itu untuk memutarbalikkan semua perkataan. Sudah membuat anak orang terpuruk. Seakan-akan keterpurukan itu dia yang merasakan. Itu dia. Bertolak belakang yang saya lihat. Kita lihat kartu berikutnya. Muncul kartu Five of Wands. 5 tongkat yang dimiliki oleh seseorang. Kalau saya menarik 1 tongkat tersebut dari kelima orang tersebut, seakan-akan 1 tongkat yang saya tarik itu selalu menimbulkan pertengkaran. Apakah diri kamu bersama dengan manusia itu selalu bertengkar hari demi hari? Bertengkar karena memang sifat egois, atau memang ada pertengkaran yang ditimbulkan oleh manusia itu? Saya rasa manusia ini selalu menimbulkan pertengkaran terhadap diri kamu karena memang dia belum siap untuk menjalin hubungan itu dan masih menginginkan yang namanya kebebasan. Itu dia, Wage. Selalu menimbulkan pertengkaran agar diri dia bisa pisah terhadap diri kamu, agar diri dia bisa menikmati kebebasan di luaran sana, agar diri dia bisa menggiring berbagai opini dengan menjelek-jelekkan diri kamu. Sementara diri kamu sudah disakiti, sudah ditekan, sudah diberi suatu kegelisahan, sudah ketakutan, tetapi niat kamu tidak ada untuk menggiring opini untuk menjelekkan manusia itu. Itu dia, Wage. Ini saya tidak tahu perkataan saya ini mengarah kemana. Setidaknya saya berbicara di bawah alam sadar saya. Karena tadi keluar kartu Nine of Swords. Seakan-akan apa yang ada di dalam tubuh saya ini langsung bergerak cepat dan tidak bisa saya kontrol secara emosi.
Karena bagi saya sebagai orang yang tidak memiliki otak, ketika mendapatkan kenikmatan dari keindahan tubuh orang, merasa seperti terzolimi, sudah menikmati tetapi sanggup memberikan opini yang tidak enak untuk didengar. Sudah menikmati keuangan seseorang, sudah membuat seseorang merasa tersakiti tetapi menerima, menggiring berbagai opini. Saya rasa kita lanjut aja lah Wak Geng, kartu terakhir, karena kartu terakhir sebagai pembuktiannya saja. Karena semakin lama saya memberikan suatu penjelasan terhadap kartu yang saya pegang ini, saya sendiri yang akan terpancing emosi daripada saya terpancing emosi ketika diri saya mengangkat dan menarik kondisi energi manusia tersebut. Kita langsung saja. Muncul kartu Queen of Cups, kartu yang mengarah terhadap unsur api yang berlambangkan 3 zodiak, Aries, Leo, dan Sagittarius. Kalau saya mengesampingkan ketiga zodiak yang saya katakan tadi, munculnya kartu Queen of Cups ini, saya rasa manusia itu belum sanggup untuk membina hubungan terhadap diri kamu karena dia masih menginginkan yang namanya kebebasan. Kebebasan untuk berpetualang, kebebasan untuk tidak mengikat suatu hubungan penuh dengan komitmen. Untung alam semesta bergerak cepat untuk tidak mempersatukan diri kamu. Itu yang saya lihat. Dan sebelum saya menutup perkataan saya ini, sekali lagi saya mengingatkan, perkataan saya ini bukan saya memberikan suatu sugesti sebagai acuan kamu dan sebagai kepastian terhadap kondisi energi kamu. Tergantung bagaimana pola pemikiran kamu untuk menanggapi seluruh perkataan saya. Kalau kamu menganggap positif, itu urusan kamu. Kalau kamu menganggap hal negatif, itu kembali terhadap diri kamu. Oke Wak Geng, sekian dulu informasinya. Salam kartu tarot, salam zodiak.